Nah, Pak, di sini saya ingin menunjukkan tutorial cara menggunakannya. Nah, tadi kan sudah saya isi air sekitar 350 ml. Jadi, air 350 ml itu bisa dipakai kurang lebih untuk ekstraksi 15 sampai 25 kali ekstraksi. Jadi, maksimal diisi airnya itu bisa sampai 1 liter ya, Pak. Nah, di sini langsung aja saya hidupkan kompornya. Kita tunggu sampai dia tekanannya di 0,5 bar. Jadi untuk mengekstraksi kopi cukup kita tekanannya itu 0,5 bar. Jadi kalau tekanannya udah 0,5 bar, dia suhunya antara 85 sampai 90. Jangan sampai ekstraksi kopi di tekanan 1 bar karena dia nanti mungkin airnya akan terlalu panas. Jadi seperti itu. Cukup 0,5 bar aja dia udah cukup panas, 85 sampai 90. Nah, jadi ini tekanannya udah 0,5 bar, kita kecilkan kompornya. Di sini saya ingin mulai mengekstraksi kopi. Saya ingin melakukan preheat pada group headnya dulu. Melakukan preheat, jangan lupa kita buka kerannya. Saya hidupkan pompanya untuk melakukan preheat. Ini belum dicokkan rupanya. Saya dicokkan dulu. Nah, di situ sudah keluar airnya untuk lakukan preheat dulu. Sebelum kita gunakan pertama kali, group headnya harus kita panasin dulu sedikit. Nah, saya rasa ini cukup, sudah cukup panas group headnya. Baru di sini saya tadi udah menyiapkan kopi 18 gram. Kita coba tes ekstraksi di sini ya. Saya menyiapkan timbangan dan juga gelas yang mau dipakai untuk ekstraksi. Jadi kebetulan ini tadi videonya ada problem, jadi suaranya saya buat eksternal. Jadi ini tekanannya Pak udah 0,5 bar. Kita boleh mulai ekstraksi di sini ya Pak. Di sini kita mulai aja ekstraksi kopinya, hidupkan pompanya. Nah, ternyata di sini saya tadi green size-nya kekasaran ya Pak. Jadi dia cuman naik di 5 bar aja. Di sini hasilnya kekasaran. Jadi jangan lupa kita tutup kerannya di situ supaya air yang ada di dalam heater nggak keluar ketika kita membuka group head. Di sini hasilnya under extract karena kekasaran. Jadi kita coba sekali lagi. Untuk mengekstraksi kopi, kita sedikit haluskan lagi gilingannya. Nah Pak, ini percobaan kedua, green size-nya udah saya haluskan sedikit. Siapkan timbangan dan juga gelas. Ini tadi yang pertama kekasaran. Rasanya asam. Kita tunggu pressure-nya naik. Saat proses ekstraksi Pak, jangan lupa kerannya dibuka. Pas udah selesai ekstraksi, kerannya ditutup, baru dibuka portanya supaya air yang panas di sini nggak keluar netes-netes. Fungsi keran itu gitu, dia biar nggak netes-netes ke bawah. Nah ini pressure-nya udah naik, kita kecilkan aja kompornya supaya tekanannya nggak naik di atas 1 bar. Kita sekarang udah bisa tes ekstraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastikan airnya di sini terisi, air nyedotnya ini air dingin ya Pak, air suhu ruang. Jadi kita nggak perlu repot-repot manasin karena yang manasin uapnya yang di sini, pakai tenaga uap. Jadi langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jangan lupa dibuka. Hidupkan pompanya.
Dia stabil di 9 bar, Pak. Sudah cukup, kita tutup. Sudah 36 mili, kita ambil. Ini dia hasilnya, Pak. Bagus, cuman ini sedikit kehalusan tadi. Hasilnya bagus, 3 layer. Untuk rasanya coba biarkan dingin sebentar. Tadi ini under extract, ini sedikit over extract sih. Lumayan enak juga, Pak. Nah, setelah tekanannya udah sedikit, baru bisa kita buka portafilternya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi fungsi keran ini supaya airnya nggak terlalu banyak yang netes, sisa-sisa air yang di sini. Gitu. Kita boleh buka sedikit untuk membersihkan group headnya. Nah, kemudian di sini ada water dispenser untuk membuang sisa air yang ada di dalam boiler. Atau bisa dipakai untuk melarutkan bubuk coklat atau sejenisnya. Nah, kemudian ini pompanya insya Allah bisa di... Oh ya, saya mau ngetes steamnya. Ini udah 1 bar. Steamnya udah bisa juga kalau 1 bar. Udah jos tenaganya, Pak, walaupun 1 bar. Kalau mau steam jangan lupa dirilis dulu, baru mulai steam. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan apa lagi ya. Nah, saya ingin ngasih tahu Bapak bagaimana cara merefill air tanpa masukkan airnya dari sini. Caranya itu adalah ketika Bapak malam-malam udah selesai jualan, kan ini dalam kondisi masih ada tekanan, boleh buang aja semua sisa air yang ada di dalam boiler. Dalam keadaan boiler masih panas. Kita coba buang ya, Pak. Oh ya, saya ingin sedikit menjelaskan. Dia safety valve ini mengamankan tekanan agar stabil di tekanan 1,8 atau 1,9 bar. Jadi kita nggak perlu tekanan yang terlalu besar karena kita hanya butuh tekanan di bawah 1 bar untuk mengekstraksi kopi dan di atas 1 bar sedikit untuk steam. Jadi informasi saya seperti itu dulu, Pak, kasih tahu. Saya matikan kompornya, saya ingin mengeringkan sisa air dalam boiler. Anggap aja ini prepare malam mau tutup. Biar merdu suaranya kita buang tekanannya dulu. Nah, nah, Pak, sekarang sisa air di dalam boiler sudah habis. Kita anggap aja ini adalah malam hari, tinggal tunggu besoknya. Tunggu besoknya, ini kan nanti udah dingin, tapi ininya ditutup. Keran ini tertutup, keran ini juga tertutup. Keran ini tertutup, keran ini tertutup dalam keadaan panas. Besoknya udah dingin, dia akan punya tenaga vakum. Jadi nggak perlu refill air dengan membuka ini, kita cukup masukkan gini air dingin, ini air dingin. Kita ginikan, kita buka kerannya, nanti dia akan nyedot sendiri. Karena dia udah punya tenaga vakum. Nanti saya tunjukkan bagaimana alat ini nyedot air dari sini. Tapi kita tunggu dia dulu dingin. Kalau sekarang nunggu dinginnya sekitar setengah jam. Kita tunggu setengah jam dulu.
Nah Pak, kita anggap aja ini pagi hari setelah tadi malam Bapak prepare, pas ininya masih panas, Bapak buang sisa airnya melalui katup yang ini, Bapak tutup, dan ini juga Bapak tutup, dan dia dalam keadaan dingin. Pagi-pagi hari ketika mau pakai alatnya, nggak perlu repot-repot refill dari sini karena di dalam ini sudah punya tenaga vakum. Kita mau tes tenaga vakumnya. Di sini kita refill airnya. Bismillah. Nah, dia sudah nyedot dia, Pak. Dia menyedot air. Karena dalam keadaan panas tadi malam, kita tutup ininya. Biar dia dingin, dia. Nah. Gitu dia, Pak. Dia punya tenaga vakum. Jadi refill airnya bisa tanpa buka yang ini. Caranya prepare malam-malam, dibuang air dalam keadaan panas, kita tutup seperti yang saya jelaskan tadi lah. Cuman air ininya harus air suhu ruang, Pak. Kalau air ininya air hangat nggak bisa, nanti tenaga vakumnya tetap cepat habis. Nah, kalau sudah seperti ini pagi-pagi langsung bisa jualan lagi. Kita hidupkan kompor, kita tunggu dia naik, baru kita bisa ekstraksi lagi. Kalau yang ini insya Allah dengan listrik yang 48 watt bisa ekstraksi continuous. Harus benar-benar kita harus bisa fokus ya Pak, pas ngidupin. Untuk ekstraksi ininya harus dibuka. Pas mau buka portafilter ditutup dulu biar supaya air yang di sini nggak keluar-keluar. Itu ya Pak. Saya rasa Bapak sudah sedikit mengerti karena saya sudah memberikan video tutorialnya. Sekarang tinggal kasih saya kesempatan untuk menyusun dan mempacking dan mengirim pesanan Bapak ini. Ini untuk karet yang saya bilang tadi. Ada yang kecil untuk di sini, ada yang untuk di sini, nanti yang untuk di sini yang 3 mm, yang di sini 2 mm, yang di sini 2 mm, ini 2 mm, ini yang tebal, yang di sini juga 2 mm, yang di sini 2 mm. Dan ini yang untuk group headnya. Nanti saya kirimkan lagi untuk yang di sini karena karetnya yang di sini lagi habis stoknya. Kebetulan yang di sini insya Allah tahan lama dia Pak. Nah, kemudian khusus untuk bongkar ini mungkin nanti di sini akan ada bongkar karena ganti karet. Karena ganti karet dia Bapak harus memperhatikan posisi kerannya. Nanti untuk membuka yang di sini ininya harus dilepas dulu sedikit. Dilepas supaya bisa diputar. Dan kita jangan lupa menggunakan bantuan kunci. Jadi gitu, ini sekitar 2 bulan mungkin ganti karet. Ya gitulah Pak. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi melalui pesan WhatsApp.